Shalom. Kembali lagi ke channel Deviniar. Di sini saya akan membagikan renungan singkat tentang pelita tubuh. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami, Tuhan, hingga pada hari ini kami dapat terus merasakan kasih-Mu, kami dapat terus menyaksikan kuasa-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan Yesus, apabila sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau, Tuhan, menuntun setiap kami, memberikan setiap kami telinga yang mau dengar-dengaran dan juga hati yang mau dibentuk, sehingga apapun yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik, di sini saya akan membagikan renungan tentang pelita tubuh yang terdapat pada Lukas 11 ayat 33 sampai 35. Di dalam Lukas 11 ayat 33 sampai 35 dikatakan dengan perikop pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin. Nah, di sini saya akan membagikan sharing di mana bertema dengan tema pelita tubuh dengan judul Become a Influencer. Seperti yang kita ketahui, influencer adalah seseorang yang mampu membawa dampak bagi lingkungannya. Yang dimaksud dengan pelita yang di sini yaitu kita sebagai orang-orang percaya yang dipilih Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Dan pemilik pelita itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih, otomatis secara mau atau tidak mau, kita akan ditetapkan untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, dikatakan di ayat 33, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Hal ini menyatakan bahwa setiap saksi Tuhan itu tidak akan disembunyikan statusnya sebagai saksi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, melainkan di atas kaki dian. Nah, sebagai saksi Tuhan, otomatis Tuhan tidak ingin saksi-saksi Tuhan itu memiliki status yang disembunyikan. Karena sebagai saksi Tuhan, Tuhan tentu akan memakai setiap saksi-saksinya untuk menyaksikan setiap kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan, dan mengenalkan siapakah Tuhan kita itu sendiri. Lalu ketika kita disembunyikan statusnya, bagaimana cara kita untuk dikenal dengan orang banyak, dan bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus apabila kita sendiri memiliki status yang tersembunyi. Dikatakan juga melainkan di atas kaki dian. Jadi kita tidak ditaruh di suatu tempat yang tersembunyi, melainkan di posisi tempat yang khusus, posisi tempat yang menjadikan kita sebagai suatu fokus perhatian orang-orang lain di sekitar kita. Nah, lalu kenapa Tuhan kok menaruh saksi-saksinya itu tidak di tempat-tempat tersembunyi? Kenapa Tuhan menempatkan para saksinya di tempat-tempat yang terbuka, yang terfokus? Apakah hal itu tidak akan membahayakan status saksi-saksinya yang akan menceritakan kebenaran tentang firman Tuhan? Dikatakan tujuan Tuhan tidak menyembunyikan status dari para saksi-saksinya, yaitu di ayat yang 33 bagian C, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Di sini dijelaskan bahwa saksi Tuhan memang tidak ditugaskan untuk tersembunyi, tetapi Tuhan menempatkan kita di tempat yang khusus, di tempat yang terfokus oleh semua orang dengan tujuan kita dapat betul-betul diperhatikan
mulai dari perkataan, tindakan kita, maupun setiap apapun yang kita pikirkan benar-benar menjadi fokus orang lain. Agar saksi-saksi Tuhan ini dapat betul-betul terpakai kehidupannya untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun ia berada. Mungkin tidak secara langsung saksi-saksi Tuhan itu menyampaikannya melalui setiap perkataannya atau melalui dengan pembawaan firman Tuhan dimanapun ia berada. Mungkin tidak melalui hal itu, tetapi melalui dengan tindakan dan juga perkataan yang kita ucapkan selama sehari-hari. Hal itu mampu membawa pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sebagai saksi-saksi Tuhan, seluruh hidup kita ini memang sepenuhnya dipakai untuk Tuhan, benar-benar untuk menjadi saksi Tuhan. Maka ketika kita betul-betul menjadi fokus bagi orang-orang lain di luar sana yang belum percaya, maka tugas kita yaitu menyampaikan setiap firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan melalui tindakan kita, melalui perilaku kita, dan juga melalui setiap perkataan yang keluar dari dalam diri kita sehari-hari. Maka penting ya bagi kita untuk memikirkan tindakan dan juga perkataan yang akan kita keluarkan, karena hal itu tentu berefek ke depannya, baik itu untuk diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Jangan sampai melalui kehidupan kita, orang lain menjadi tidak percaya terhadap Tuhan kita. Selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-34, matamu adalah pelita tubuhmu. Nah, pelita itu akan sangat berfungsi jika diletakkan atau ditaruh atau ditunjukkan kepada orang-orang yang bisa melihatnya. Tanpa mata, orang yang di luar sana tidak akan membutuhkan cahaya apabila mereka tidak memiliki mata. Nah, mata di sini yang dimaksudkan adalah pengertian. Jadi ketika kita sudah memiliki kebenaran firman Tuhan, ketika kita sudah membaca firman Tuhan, yang perlu kita miliki lagi yaitu pengertian yang benar akan firman Tuhan. Dikatakan, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, ketika kita memiliki pandangan atau pengertian firman Tuhan yang baik, memiliki pengertian firman Tuhan yang benar, otomatis jalan hidup kita itu akan dituntun ke jalan yang benar. Otomatis hidup kita ini akan benar-benar membawa kebenaran firman Tuhan. Namun, ketika kita memiliki pengertian firman Tuhan yang buruk, otomatis dalam hidup kita, menjalani kehidupan kita, itu kita akan membawa dampak yang buruk bagi orang sekitar juga. Karena pengertian kerohanian atau pengertian Alkitab yang salah itu akan berefek buruk terhadap diri kita sendiri dan juga orang-orang lain di sekitar kita, terutama yang belum percaya. Gak mau kan kita menjadi pembawa dampak-dampak yang tidak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Otomatis sebagai saksi Tuhan, Tuhan mengharapkan kita memiliki pemahaman yang baik akan firman Tuhan. Tuhan mengharapkan kita memiliki pengertian yang baik akan firman Tuhan. Lalu bagaimana jika ada orang-orang awam atau orang-orang yang belum mengetahui dengan betul tentang firman Tuhan? Maka jika kita memiliki keraguan-keraguan atau pertanyaan yang ada dalam diri kita yang belum dibereskan, maka sangat penting kita harus datang kepada hamba-hamba Tuhan yang saudara-saudara percaya untuk menanyakan kebenaran firman Tuhan yang tepat dan juga benar. Dan apabila penjelasan itu masih kurang berkenan kepada diri setiap kita, maka kembalikanlah itu ke dalam Alkitab. Karena seluruh kebenaran Alkitab, karena seluruh hikmat itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan berkata melalui Alkitab. Semuanya pertimbangkan melalui Alkitab. Dan buatlah pengertian yang didapat dari para hamba Tuhan itu juga berdasarkan dengan perkataan Alkitab. Begitu ya. Jangan sampai konteks yang kita dapat itu keluar dari konteks yang dibahas. Jangan sampai pemahaman kita yang selama ini kita mengerti itu salah. Karena itu akan benar-benar berdampak buruk bagi diri kita maupun orang-orang lain yang kita kasih pemberitaan firman Tuhan. Selanjutnya, di ayat yang ke-35 dikatakan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Sebagai saksi Tuhan akan sangat penting untuk menjaga kekonsistenan dalam menjaga perilaku, tindakan maupun setiap perkataan yang keluar dari setiap lidah bibir kita.
Kenapa? Ketika kita tidak konsisten, otomatis orang lain akan memandang rendah diri kita. Otomatis status kita sebagai saksi Tuhan itu akan dipertanyakan. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan apabila hidup kita sendiri tidak konsisten? Bagaimana kita harus menuntun kehidupan orang lain tapi hidup kita sendiri tidak terkoreksi? Kadang jatuh, kadang kadang naik. Maka ketika kita merasa diri kita jatuh, ketika kita merasa diri kita bersalah, maka segeralah untuk datang kepada Tuhan, bersegeralah untuk mencari, untuk membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kerenggangan hubungan kita dengan Tuhan membuat kita semakin jauh dengan Tuhan dan membuat kita semakin membawa dampak buruk bagi orang di sekitar kita. Yuk sama-sama kita belajar untuk menjadi saksi Tuhan yang berkualitas. Selanjutnya di ayat yang ke-36, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Nah, sebagai pelita atau pembawa penerang, otomatis sangat-sangat diharapkan untuk dapat menerangi setiap sisi-sisi yang ada. Jangan sampai ada setitik sisi pun yang masih dalam kegelapan. Gitu kan fungsi dari terang itu sendiri. Nah, begitupun juga dengan diri kita. Apabila diri kita ini telah memiliki terang, maka tidak ada satu titik bagian pun dalam diri kita ini yang masih dalam kegelapan. Maka usahakanlah bagi diri kita untuk benar-benar mengerti firman Tuhan dengan baik, agar dalam kehidupan kita ini benar-benar terkoreksi, agar Roh Kudus dalam hidup kita ini benar-benar berfungsi dengan baik. Karena apabila kita memiliki hubungan dengan Tuhan itu jauh, otomatis Roh Kudus yang dalam diri kita menegurnya akan terdengar samar-samar bagi kita. Bayangkan, bagi orang-orang yang memiliki atau sering mengabaikan firman Tuhan, otomatis mereka akan kurang memperhatikan yang namanya teguran dari Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Jangan sampai kita pun memiliki hubungan yang jauh dari Tuhan karena adanya dosa yang masih terus ada di dalam diri kita. Yuk sama-sama kita kembali bangun hubungan dengan Tuhan melalui pengertian yang baik akan firman Tuhan. Mari sama-sama kita menjadi saksi Tuhan melalui pengertian yang baik, melalui tindakan dan juga perkataan serta perilaku kita sehari-hari bagi orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang belum percaya dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai dalam hidup kita malah menjatuhkan iman sesama kita, bukannya malah membangun hubungan dan juga iman mereka, tapi malah menyesatkan mereka. Sekian renungan pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.